Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zurahmi, salah satu mahasiswi dari Prodi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Araniri, Banda Aceh. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit pemaparan materi hasil resum dari video webinar yang berjudul Dinamika Arlindo dan Upwelling di Perairan Indonesia. Nah, webinar ini diselenggarakan oleh Universitas Diponegoro pada tanggal 8 Oktober 2020. Nah, pertama kali kita akan menjelaskan sedikit atau mengkaji ulang sedikit pembahasan atau pemaparan materi dari salah satu pemateri dari video webinar tersebut, yaitu Pak Anindya Wirasatria. Nah, beliau menjelaskan tentang variabilitas upwelling di perairan Indonesia dengan metode pendekatan remote sensing. Nah, apa sih itu upwelling? Nah, upwelling itu merupakan kenaikan massa air dari volume air yang lebih dalam menuju ke permukaan. Kenaikan massa air tersebut akan membawa air yang relatif dingin yang di bawah yang akan mendinginkan si surface tadi. Nah, dan akan membawa juga massa air yang kaya nutrien, di mana massa air ini akan membuat masalah permukaan menjadi favorable untuk pertumbuhan fitoplankton. Nah, jadi sebenarnya bagaimana sih upwelling itu terjadi? Ini tidak lepas sebetulnya dari peran angin atau yang disebut dengan sebutan Ekman. Di belahan bumi utara, jika angin bertiup di atas permukaan perairan, otomatis air yang di bawahnya akan ikut bergerak, tetapi tidak mengikuti arah angin karena ada pengaruh dari rotasi bumi, maka dia akan dibelokkan sejauh 45 derajat dari arah angin. Nah, apa pentingnya mempelajari upwelling ini? Karena kenaikan massa air tadi membawa nutrien water, dan ini sering dijadikan sebagai indikator upwelling. Nah, karena perairan itu subur, banyak klorofil, banyak fitoplanktonnya, sehingga menjadikan wilayah upwelling tersebut memiliki positif korelasi. Nah, poin kedua, kenapa harus mempelajari upwelling? Karena upwelling ini merupakan salah satu proses penyuburan laut. Di laut nggak ada yang memupuk, adanya adalah proses pemupukan yang terjadi dari proses alam. Nah, salah satunya itu adalah upwelling ini tadi. Jadi kalau laut atau perairannya itu subur, tentunya produktivitas fitoplankton meningkat. Nah, produktivitas perikanan juga meningkat. Nah, materi kedua disampaikan oleh Pak Dwi Susanto. Beliau menjelaskan atau memaparkan tentang dinamika arus lintas Indonesia atau yang disebut dengan Arlindo. Nah, apa pentingnya mempelajari Arlindo ini? Kalau kita lihat secara globalnya, Arlindo ini bisa mempengaruhi sirkulasi laut, mempengaruhi distribusi panas atau freshwater. Yang ketiga, bisa mempengaruhi biochemical flux. Yang keempat, bisa mempengaruhi air-sea interaction. Nah, kalau ditinjau secara regional atau lokal, Arlindo ini bisa mempengaruhi sirkulasi massa air, nutrien. Nah, yang kedua, bisa mempengaruhi migrasi ikan pelagis. Nah, yang ketiga, bisa mempengaruhi air-sea interaction, curah hujan, pola iklim, dan sebagainya. Nah, kemudian apa penyebab Arlindo ini? Kalau kita berpikir bahwa prinsipnya air akan mengalir dari permukaan yang lebih tinggi ke permukaan yang lebih rendah. Nah, Arlindo ini juga dipengaruhi oleh local forcing dan strike dynamic. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa Arlindo ini memegang peranan penting dalam sirkulasi laut dan iklim dunia. Nah, Arlindo ini juga mempengaruhi dinamika laut, distribusi massa air, nutrien, biodiversity laut, sebaran ikan pelagis, lingkungan, dan sebagainya. Nah, selama 3 dekade ini
penelitian Arlindo lebih ke arah pengaruhnya terhadap sirkulasi laut dan iklim dunia. Nah, perlu ditekankan juga pengaruhnya terhadap distribusi nutrien, biochemistry, biodiversity, upwelling, lingkungan, dan perikanan. Nah, sekian dari presentasi saya atau pemaparan singkat dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.